Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bu, Kanina masuk ke dalam rumah yang sedikit terbuka tersebut, namun ibunya sama sekali tidak ada. Karena di dalam tidak ada, ia pun mencari ke samping. Mungkin sang ibu sedang memberi makan hewan peliharaan mereka. Seingat Kanina, ibunya cerita bahwa uang yang ia kirim dibelikan kambing beberapa ekor. Kanina sudah melarang karena ibu sudah tua, tapi ibu memaksa. Katanya nanti kalau anaknya banyak, ibu mau pakai kurban. Begitulah jawaban ibu saat Kanina melarang. 2 ekor kambing yang sudah besar dan 3 yang masih kecil mengembik saat Kanina datang ke kandang samping rumah. "Mbak Roh," sapa Kanina pada wanita yang sedang memberi makan kambing. "Loh, kapan kamu pulang? Kok nggak bilang-bilang?" Mbak Roh langsung cuci tangan, kemudian masuk ke dalam rumah. "Pasti capek, duduk dulu," ucap wanita yang sudah seperti kakak kandung Kanina. Mbak Roh merupakan kerabat jauh Ibu Lastri, ibunya Kanina. Lepas cerai dan tidak memiliki anak, wanita itu tinggal bersama ibu Kanina. Karena tidak memiliki tempat tinggal, suaminya selingkuh karena ia tidak punya anak. Tidak tahan tinggal satu atap dengan madunya, Mbak Roh memilih pisah dan meninggalkan rumah. Sampai akhirnya ia tinggal di rumah Ibu Lastri. Meski sederhana, setidaknya Mbak Roh merasa bahagia hidup di sana. "Ibu di mana, Mbak?" "Tadi di kebun, katanya mau ngambil singkong." Kanina hanya manggut-manggut. "Sebentar, sampai lupa, tak bikinin teh dulu." Enggak usah, Mbak. Nina mau langsung istirahat. Badan Nina pegel-pegel." "Nggak apa-apa, udah istirahat saja, Mbak buatin teh." Kanina pun tidak menolak dan saat baru sampai di kamarnya yang kecil dan sempit, bau lembab yang tercium hidungnya membuat perutnya merasa tak nyaman. Kanina langsung berlari menuju kamar mandi, membuat Mbak Roh kaget. Kenapa berlarian seperti itu? Kanina pikir begitu ia pergi, masalahnya akan selesai. Ia kira dengan meninggalkan kota besar itu, kenangan kelam tersebut akan hilang seiring berjalannya waktu. Ia pikir bisa menghapus noda yang terlanjur membekas dalam dirinya. Kanina salah, gadis itu telah keliru. Ternyata ada takdir lain yang mengikuti, seolah tak melepas Kanina begitu saja. "Nin, kamu kenapa? Pasti masuk angin ya?" Mbak Roh langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia datang kembali membawa minyak kayu putih. Wanita yang seperti kakak Kanina sendiri itu memijat tengkuk Kanina, sembari terus berbicara. "Habis ini Mbak Roh kerokin ya, pasti masuk angin. Tadi naik kereta ada AC-nya kan?" tanya Mbak Roh penasaran. Kanina mengangguk pelan, perutnya seperti diaduk-aduk. Entah berapa kali ia memuntahkan isi dalam perutnya. "Ya ampun, parah sekali masuk anginmu. Kalau udah lega, langsung ke kamar. Mbak antar teh hangat ke sana nanti." Kanina memegangi tangan wanita tersebut, sembari menatap dan mengucap terima kasih. Setelah merasa lebih mendingan, ia pun ke kamar. Kanina memilih membaringkan tubuhnya di atas dipan yang keras itu. Srek! Mbak Roh masuk. Ia kemudian membuka jendela kamar nan sempit itu lebar-lebar, agar udara segar bisa masuk dan mengeluarkan udara pengap di dalam. "Kamu sih nggak bilang-bilang mau pulang. Biasanya juga lebaran atau tahun baru. Kamar ini kosong, paling juga buat sholat saja." Terang Mbak Roh sambil terus membenahi kamar Kanina yang semrawut tersebut. Kanina tersenyum tipis. Gadis itu kemudian memejamkan mata. Ia lelah sekali. Ia hanya ingin tidur. Baru juga bisa tidur sesaat, sentuhan Bu Lastri yang memijat kaki Kanina membuat gadis itu spontan membuka mata. "Bu," panggil Kanina. Ia kemudian meraih tangan sang ibu, menciumnya dengan rasa rindu dan sesal di dada. "Kok nggak bilang-bilang mau pulang? Tahu begini ibu masakin kesukaanmu," ucap Ibu Lastri sambil mengusap rambut Kanina dengan sayang. "Maaf Bu, Kanina cuma pingin pulang aja, kangen ibu." Gadis itu memeluk tubuh wanita yang telah melahirkannya dengan erat.
Sedangkan Bu Lastri wajahnya nampak gelisah, hatinya mengatakan putrinya tidak baik-baik saja. Ada apa gerangan? Kepulangan mendadak Kanina membuat Ibu Lastri merasa curiga. Apa ada masalah di tempat kerja sang putri? Batin Ibu Lastri menerka-nerka. Pagi hari, suasana di pinggir kota sangat sejuk. Tidak ada polusi dari kendaraan sama sekali, paling-paling juga asap dari kandang peliharaan penduduk. Ingin mencari ketenangan, Kanina mencoba bersepeda. Ia mengayuh sepeda melewati sawah-sawah yang nampak hijau. Dedaunan melambai-lambai tersapu angin, sejuk terasa. Kanina merasa pikirannya sedikit segar untuk sesaat. Lelah mengayuh sepeda milik Mbak Roh, Kanina memilih duduk dan beristirahat di pondok pinggir jalan, tepat di sudut persawahan. Ketika sedang asik-asiknya menikmati hijaunya tanaman padi dan rerumputan, mendadak perutnya mulai kembali merasa tidak enak. Kanina kembali diserang rasa mual yang berat. Ia pun muntah lagi, sampai beberapa orang yang lalu lalang menatap Kanina dengan aneh. "Minum ini." Seorang pria datang. Ia turun dari sepeda motor dan menghampiri Kanina. Pria itu mengulurkan botol air mineral pada Kanina. "Sepertinya kamu bukan penduduk sini. Maaf kalau lancang. Kamu tinggal di desa mana?" Setelah Kanina meminum air pemberian itu, kini ia mengatur nafasnya. "Terima kasih, Mas," ucap Kanina sembari mengembalikan botol itu pada pemiliknya. "Tidak, ambil saja. Kamu belum jawab. Kamu dari desa mana?" "Tin, tin, tin." Seorang penduduk membunyikan klakson motor bebeknya saat melewati pria yang sedang bicara pada Kanina. "Permisi, pagi Mas Gara." Pria bernama Anggara Kusuma Dinata tersebut mengangguk dan melempar senyum ramah pada orang yang sudah menyapanya. "Oh, nama yang bagus," batin Kanina yang sempat menguping, atau lebih tepatnya tidak sengaja mendengar. Karena ingin buru-buru pulang, Kanina pun berbalik dan menuju ke tempat di mana ia memarkir sepedanya. "Hei, kamu mau kemana?" cegah Gara. Kanina menoleh, kemudian tersenyum tipis dan melanjutkan langkahnya. Pertemuan singkat membuat Gara penasaran dengan sosok gadis tersebut. "Siapa dia?" gumam Gara ketika melihat Kanina lama-lama menghilang di ujung jalan. Sampai di depan rumah, Kanina kembali merasa mual. Dengan cepat, ia meletakkan sepeda dengan asal. Kemudian langsung lari ke kamar mandi. Mbak Roh yang kala itu sedang memotong sayuran di dapur terlihat khawatir. Semalam Kanina menolak dikerokin. Sekarang masuk anginnya jadi tambah parah. Tok tok tok. Mbak Roh mengetuk pintu kamar mandi. Ia ingin memastikan Kanina tidak apa-apa. "Habis ini kita ke puskesmas ya," tawar Mbak Roh yang berdiri di depan pintu triplek yang hampir copot tersebut. Kret. Kanina membuka pintu yang usang tersebut. "Enggak, Mbak, beli obat di warung saja," tepis Kanina. "Ya sudah, Mbak belikan dulu." Dengan perhatian, Mbak Roh pergi ke warung sebelah rumah. "Siapa yang masuk angin?" tanya penjual toko. "Nina, kena AC, masuk angin dari kemarin." "Oh ya, tadi aku lihat malah bersepeda." "Kerokin aja biar mendingan." "Enggeh yuk." Setelah mendapat obat, wanita itu pun kembali pulang, melanjutkan memasak untuk Bu Lastri. Pagi-pagi sekali sudah ke kebun, padahal sudah disuruh istirahat. Tapi katanya kalau diam saja, malah tubuhnya sakit semua. Alhasil baik Mbak Roh dan Kanina pun tidak melarang. "Aduh, lupa matiin kompor." Mbak Roh buru-buru ke dapur. Saat baru menginjakan kaki di dapur, mata Mbak Roh terbelalak. Bukan karena bau gosong atau kompor yang masih menyala, tapi karena melihat Kanina sudah tergeletak di atas ubin yang dingin. "Ya Allah, Nina!" Dengan panik, Mbak Roh memanggil-manggil orang untuk minta tolong. Puskesmas Desa Sidomoro. Di salah satu sudut kamar serba putih, terlihat Kanina meringkuk memeluk lututnya sembari terisak tak kuat menahan tangis. "Siapa bapaknya?"
Kanina menoleh, bibirnya bergetar, tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Menatap wajah muram ibunya membuat hati Kanina seperti terhantam sesuatu yang menyakitkan. Bagaimana ia akan cerita pada wanita yang kulitnya sudah mengeriput tersebut? Ya Tuhan, apa yang harus aku katakan pada ibu? Batin Kanina dilema. Bagaimana ia mengatakan bahwa seorang pria telah merenggut kesuciannya di kota besar itu? Bagaimana ia cerita? Nin, siapa yang membuatmu begini? Mengapa kamu tega sama ibu, Nin? Suara Bu Lastri tertahan. Tangannya mengusap pipi. Hati ibu satu anak itu hancur luluh lantah. Membesarkan Kanina seorang diri. Membiarkan anak itu merantau. Ternyata pilihan yang sangat ia sesali. Andai saja ia tidak mengizinkan Nina keluar dari desa, cukup makan seadanya, pasti takdir tragis ini tidak akan menimpa putrinya. Ya Allah Gusti, mengapa putri hamba harus mengalami nasib seperti ini? Ibu Lastri mengadu pada Sang Pencipta. Mengapa putrinya yang malang itu harus semenderita ini? Melihat ibunya seperti itu, Kanina tak kuasa menahan beban dalam hati. Bersama Bu Lastri, Kanina menumpahkan semua tangis yang dari kemarin ia tahan-tahan.